Selamat pagi adik-adik. Kabar adik-adik bagaimana hari ini? Semoga adik-adik dan keluarga selalu sehat ya. Sekarang bersama dengan Kak Stevi, kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini di mana kami bisa berkumpul bersama walaupun di rumah masing-masing untuk beribadah. Tuhan, kiranya kami bisa menjadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang berperilaku baik dalam mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari lagu Tiap Hari Bergembira. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Novi pada hari Minggu ini. Baik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga membaca firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu untuk memohon berkat Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh datang kembali ke IMPA. Tuhan, sekarang kami ingin membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan dan juga melaksanakan firman Tuhan dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Amin. Baik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Adik-adik sudah siapkan kan Alkitabnya? Yuk kita buka sama-sama. Kitab Kisah Para Rasul 22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Jika sudah terbuka semua, mari kita baca Alkitab kita bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Demikianlah firman Tuhan. Baik adik-adik, setelah kita tadi membaca firman Tuhan, adik-adik tahu nggak tokoh dari dalam Alkitab yang kita baca tadi tentang siapa? Betul, tentang Bapak
Paulus. Benar. Adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang Bapak Paulus sebelumnya? Pasti sudah pernah mendengar, ya. Bapak Paulus sebelumnya itu bernama Saulus, ya. Jadi Bapak Paulus dan Saulus itu adalah satu orang. Sebelum Bapak Paulus mengenal Tuhan Yesus, ya, Bapak Paulus ini seringkali dia itu tidak suka dengan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Saulus itu membunuh semua orang-orang yang ikut dengan Tuhan Yesus, yang percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus memakai Bapak Paulus untuk menjadi pewarta firman, dan akhirnya Bapak Paulus menjadi bertobat. Dan setelah itu Bapak Paulus menjadi pengikut Kristus yang setia. Setelah Bapak Paulus mengikut Tuhan Yesus, dan Bapak Paulus sekarang sudah tidak malu-malu lagi untuk menceritakan tentang kebenaran Tuhan Yesus kepada semua orang. Namun sebelum Bapak Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus, Bapak Paulus juga belajar, ya. Seperti di dalam Alkitab dikatakan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Nah, berarti Bapak Paulus belajar dulu dan mendengar semua nasihat-nasihat, juga cerita-cerita yang disampaikan mengenai Tuhan Yesus. Setelah Bapak Paulus belajar dan mendengarkan siapa Tuhan Yesus, dan Bapak Paulus bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Bisakah kita menjadi seperti Bapak Paulus yang bersaksi dan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita? Tentu saja kita bisa seperti Bapak Paulus yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nih dulu, misalnya adik-adik sering tidak mematuhi orang tua, sering nakal kepada teman-teman, kepada saudara-saudara. Nah, adik-adik bisa cerita, oh iya dulu aku itu sering jahilin adik loh, sering gangguin kakak loh, tapi sekarang udah nggak lagi, karena saya sudah berubah. Sama seperti Bapak Paulus tadi ya, berubah ya. Bapak Paulus juga mengalami perubahan. Dari perubahan yang tidak baik, kemudian Bapak Paulus merubah menjadi orang yang baik, yang mengikuti Kristus. Nah, orang-orang yang hidup di dalam Kristus itu pasti akan mengalami perubahan. Dan perubahan yang adik-adik alami itu tidak usah malu-malu untuk menceritakan ke semua orang. Gitu ya, dulu saya suka jahilin adik tapi sekarang sudah enggak lagi. Dulu saya tidak dengar-dengaran kepada orang tua, tapi sekarang saya selalu mengingat nasihat orang tua, gitu ya. Dulu saya suka ngerjain teman-teman saya, gitu ya. Nah, tapi sekarang saya sudah nggak lagi seperti itu. Nah, perubahan yang kita alami, gitu ya, dari sikap-sikap kita yang tidak baik, kemudian kita berubah menjadi orang-orang yang baik, yang taat dan setia kepada Tuhan, itu bukan karena diri kita, tapi karena kasih Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu berubah menjadi anak-anak Tuhan. Untuk menjadi saksi Kristus tidak hanya untuk bercerita seperti Bapak Paulus yang seringkali menceritakan tentang keajaiban-keajaiban Tuhan Yesus. Nah, kita juga bisa bersaksi melalui apa? Melalui puji-pujian. Nah, adik-adik yang suka bernyanyi nih ya, nanti hubungin kakak, kak aku mau bernyanyi memuji Tuhan gitu ya. Nah, itu adik-adik sudah bersaksi. Atau aku sukanya lebih suka menggambar nih gitu. Boleh adik-adik melalui gambar bersaksi tentang siapa itu Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat itu. Gitu ya. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengenal Tuhan Yesus dengan baik, jangan takut. Setiap perubahan itu pasti dibimbing oleh Roh Kudus supaya adik-adik bisa merasakan perubahan yang Tuhan Yesus berikan. Dan Tuhan Yesus punya cara sendiri untuk bisa merubah kehidupan kita, merubah adik-adik gitu ya. Nah, sekarang tinggal adik-adik, mau nggak untuk dirubah? Mau nggak untuk menjadi saksi Tuhan? Gitu ya? Bisa dijawab? Mari kita lakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini.
Tuhan telah mengingatkan kami untuk kami berubah menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Berubah menjadi anak-anak yang mengikuti akan perintah Tuhan dan juga perintah orang tua kami. Berubah menjadi anak-anak yang baik dan berubah menjadi anak-anak yang suka menolong orang lain. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Roh Kudus-Mu untuk merubah kami ke dalam jalan-Mu dan kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami yang terkasih. Terima kasih orang tua kami, Tuhan selalu berikan kesehatan, Tuhan selalu berikan rezeki dan berkat-berkat-Mu untuk keluarga kami yang tercinta. Terima kasih Tuhan juga memberikan saudara-saudara dan teman-teman kami yang baik di sekitar kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua di tempat ini. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami atau saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kami mohon kiranya Tuhan boleh menyembuhkan, Tuhan mau pulihkan saudara-saudara kami dan teman-teman kami sehingga mereka boleh kembali sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta, untuk Bapak Pendeta yang melayani di gereja GPIB Marturia pada khususnya. Kau berkati sehingga Pak Pendeta dan Bu Pendeta selalu sehat dan selalu setia dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan sambil bernyanyi dari lagu Apabila Kita Sukacita. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya persembahan yang kami berikan bisa menjadi perpanjangan berkat-Mu bagi sesama kami maupun bagi pelayanan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita akan bernyanyi lagi dari lagu Yesus Sayang Padaku. Itu firman-Nya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh ibadah secara online. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami agar kami boleh selalu berubah menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dalam 1 minggu ke depan, dalam belajar kami, dalam bermain kami, dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami sampaikan. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Semoga firman yang sudah diberikan oleh Kakak Layan bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat adik-adik untuk sekolahnya maupun untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. God bless you.